Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan ini izinkan pada acara Rahmah Ramadan Ilmiah Ilahiyah penuh berkah, saya menyampaikan berkah puasa untuk kesehatan jiwa dan raga. Pertanyaan yang sering muncul tentang berpuasa adalah apakah berpuasa itu baik atau buruk bagi kesehatan. Nah, sebelum kita menginjak diskusi lebih lanjut, kita akan memahami dulu tentang sehat berdasarkan definisi dari WHO. Sehat adalah suatu keadaan, kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan suatu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Sedang menurut Undang-Undang Kesehatan, sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, apa beda sistem pencernakan kita saat kita puasa dan saat kita tidak puasa? Secara proses, saat terlambat makan, di mana tidak ada asupan makanan yang masuk dalam pencernakan, maka glukosa darah akan digunakan. Ketika keadaan glukosa darah mencapai batas minimalnya, maka otak akan memberi sinyal lapar pada kita dan menyuruh kita makan. Otak akan memerintahkan organ-organ pencernaan untuk memproduksi liur dan enzim-enzim lambung, hati, dan usus pencernaan. Nah, di saat berpuasa, ini ada unsur niat, otak tak lantas mengaktifkan sinyal karena dari perubahan pola makan di saat sahur, tubuh masih memiliki cadangan karbohidrat dan lemak untuk digunakan sebagai sumber energi. Bila kita sedang berpuasa, otak akan menghidupkan program yang namanya program autolisis. Ketika program autolisis diaktifkan, terjadi pembakaran asam amino dan asam laktat, juga timbunan lemak. Autolisis berfungsi dalam pembuangan sel-sel yang sudah rusak dan mati, berperan dalam pencegahan berbagai gangguan penyakit yang berkaitan dengan zat-zat toksik yang kita dapatkan setiap hari lewat asupan makanan kita. Autolisis hanya akan aktif bila kadar glikogen darah berkurang dan otak menyimpulkan kita lapar dan harus makan. Namun kita berniat tidak makan karena kita punya niat berpuasa. Autolisis tidak akan terjadi ketika tidak niat berpuasa. Inilah yang menjadi rahasia besar dari niat berpuasa itu. Nah, bagaimana perubahan tubuh saat puasa? Perubahan yang terjadi dalam tubuh selama berpuasa tergantung dari lamanya waktu puasa. Secara teknis, tubuh memasuki keadaan berpuasa selama 8 jam atau lebih setelah makanan terakhir dikonsumsi dan ketika pencernaan selesai menyerap zat-zat gizi dari makanan. Hati akan bekerja penuh menyaring racun-racun hasil autolisis. Racun akan dibuang keluar dari tubuh. Disinilah proses detoksifikasi terjadi. Biasanya dibarengi dengan gejala krisis detoksifikasi. Gejala krisis detoksifikasi berupa lesu dan rasa mengantuk hebat. Nah, ini biasanya kita rasakan di awal-awal memasuki bulan puasa. Bisa diatasi dengan pengurangan aktivitas, istirahat, dan yang terpenting adalah pengaturan menu makanan sahur dan berbuka. Nah, pada saat kondisi krisis detoksifikasi ini tidak perlu ada medikasi di sana karena bukan suatu penyakit.
Apa sih hasil dari detoksifikasi? Hasil dari detoksifikasi akan terjadi aliran darah menjadi lebih lancar dengan energi dan nutrisi yang semestinya. Sehingga pembentukan dan penggantian sel-sel tubuh akan berlangsung sebagaimana mestinya. Sisa energi yang dihemat dari sistem pencernakan akan digunakan untuk aktivitas tambahan dari sistem kekebalan tubuh serta proses berpikir oleh tubuh. Nah, ini berhati-hati pada saat kita sudah dalam satu waktu berpuasa, kemudian fase kita berbuka. Ini mesti harus disesuaikan menu makanannya. Kita seringkali dihadapkan pada menu makanan yang manis-manis atau full karbohidrat dan gula. Nah, bila saat berbuka kita membombardir tubuh kita dengan begitu banyak gula dari gula pasir, dari es campur, dari kolak, gula dari buah, nasi, roti, juga gorengan, maka gula darah kita langsung melonjak. Karena tiba-tiba gula darah melonjak, sedangkan insulin sudah beristirahat seharian. Tubuh kita akan menjadi kaget. Pankreas akan segera memproduksi insulin agar gula darah bisa segera stabil kembali. Insulin akan mendistribusikan gula darah itu dalam bentuk glikogen, disimpan dalam liver dan otot tubuh kita. Jadi, sebaiknya bagaimana makan saat berbuka? Nah, ini ada panutan dari Rasulullah SAW. Berbuka itu diawali dengan beberapa buah kurma, itu sekitar 3-5 butir kurma. Kemudian air putih. Kalau tidak ada buah kurma, disarankan air putih. Kurma ini tergolong karbohidrat yang kompleks, butuh waktu untuk menaikkan gula darah. Jadi kurma ini baik untuk berbuka puasa. Simpulannya adalah untuk mendapatkan berkah puasa bagi kesehatan raga, kita harus bijaksana memilih jenis makanan yang kita konsumsi. Makanan berlebihan pada saat berbuka puasa tidak hanya membahayakan tubuh, akan tetapi juga mengganggu kesehatan spiritual. Pola makan dan makanan yang sembarangan dan tidak dikontrol, ini akan dapat mengganggu proses puasa berikutnya. Nah, faktor penentu berkah bukan semata saat puasa saja, tapi juga dari makanan yang dikonsumsi saat setelah berbuka, maghrib sampai subuh. Sarannya apa? Pada bulan puasa, otomatis jumlah makanan yang masuk akan lebih sedikit dibandingkan kondisi tidak berpuasa, sehingga diperlukan makanan dengan kondisi gizi yang berimbang dan cukup. Usahakan memilih makanan sehat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama bulan puasa. Kombinasikan makanan yang dikonsumsi dari berbagai sumber makanan yang menyehatkan dan sifatnya halal, halalan thayyiban. Kemudian cukupi kebutuhan nutrisi dari makanan-makanan, baik sumber karbohidrat, misalnya beras merah, beras coklat, gandum, oats, ubi-ubian, jagung, itu termasuk yang punya sumber karbohidrat. Nah, sumber protein itu bisa didapatkan dari daging, ayam, ikan, telur, kacang-kacangan, dan susu. Sedangkan sumber lemak kita bisa dapatkan dari ikan, dari minyak zaitun, dari kacang-kacangan juga mengandung lemak. Nah, sumber lain adalah vitamin dan mineral, kita bisa dapatkan lewat buah-buahan dan sayuran. Nah, sahur yang tepat, berbuka puasa di awal, makan yang bergizi, seimbang dan cukup, minum air yang cukup. Suplemen itu adalah supaya agar puasa kita berhikmah, menjadikan jiwa dan raga kita sehat.
Nah, selain dari metabolisme pencernaan itu, ternyata pada saat puasa otak kita juga ikut berpuasa. Otak kita itu kalau dibandingkan dengan berat badan tubuh kita, dia beratnya 2%. Organ tubuh ini otak adalah panglimanya gitu ya, mengatur hampir seluruh organ atau sistem dalam tubuh manusia, juga mengatur perilaku manusia. Nah, puasa ini akan melatih fungsi otak kita. Imam Al-Ghazali menyebutkan tingkatan puasa itu ada puasanya orang awam, ada puasa khusus dan puasa istimewa. Ini dalam pembagian tingkatan berdasarkan pengelolaan otak. Nah, disampaikan bahwa otak itu juga berpuasa, ini menggunakan teori yang namanya teori neuroplasticity dan neurogenesis. Puasa memberi latihan kepada otak agar mendapat stimulus positif sehingga sel otak berubah, baik struktur dan neurotransmitternya, dan membentuk sinap atau network baru yang sifatnya positif. Ramadan selain yang terkait dengan batal puasa, dilatih juga ini untuk melakukan kebiasaan positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Dalam rangka agar otak mendapat stimulus positif dan membentuk sinap positif, maka ini selanjutnya akan membentuk memori positif. Teori menyebutkan stimulus tersebut lebih sempurna bila otak dalam kondisi basal atau sedikit lapar atau hipoglikemia. Demikian, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahman dan rohimnya semua. Billahi taufik wal hidayah, wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.